Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Nopilda SSI MPD, guru dari SMK Negeri 1 Suwatape, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya berpartisipasi dalam menyemarakan Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan berbagi praktek baik dalam video yang berjudul Implementasi Diferensiasi Produk Alat Distilasi Uap Berbahan Bekas sebagai media praktikum kimia berbasis rekayasa industri. Praktikum kimia berbasis rekayasa industri adalah praktikum kimia yang mengkondisikan siswa atau merekayasa proses produksi di dalam dunia industri meskipun pembelajaran dilakukan di dalam kelas maupun di laboratorium, sehingga siswa mendapatkan pengalaman nyata dan langsung bagaimana kegiatan di industri. Situasi pada praktek baik ini adalah SMK Negeri 1 Suwatape berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin memiliki potensi lokal di bidang pertanian dan perkebunan seperti kelapa, nanas, serai wangi. Selain itu, 80% wilayahnya adalah estuari di pesisir muara Sungai Musi, dengan 46% yang merupakan hutan mangrove, salah satunya kawasan hutan mangrove di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suwatape, berjarak 2 km dari sekolah. Sayangnya, SMK Negeri 1 Suwatape belum menjadikan potensi lokal tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti praktek siswa berbasis agroindustri. Pada pelajaran kimia IPA materi pemisahan campuran dengan metode distilasi di kelas 10 PASE dilakukan dengan kegiatan praktikum. Praktikum kimia hendaknya diselaraskan dengan realita di dunia industri agar sesuai dengan kompetensi di dunia kerja dan dunia industri. Namun, terkadang sekolah tidak bisa menjembatani dengan kebutuhan industri karena keterbatasan sekolah menyiapkan alat praktikum. Faktanya, berdasarkan observasi yang saya lakukan, ternyata praktikum kimia distilasi uap sederhana di beberapa sekolah di Kabupaten Banyuasin tidak pernah dilakukan karena peralatan praktikum distilasi yang harganya cukup mahal mencapai 3 juta rupiah. Tantangan untuk saya perlu adanya pengembangan media praktikum kimia berupa alat distilasi inovatif yang mampu dijadikan solusi agar kegiatan praktikum tetap bisa dilaksanakan di sekolah. Saya bersama tim inovasi sekolah mengembangkan alat distilasi uap berbasis bahan bekas yang bahannya mudah diperoleh, biaya pembuatan murah dan mudah dirangkai. Pada praktek baik ini, rancang bangun dikembangkan dengan 3 komponen utama, yakni panci presto sebagai boiler, kolom distilasi, 2 panci sayur sebagai kolom kondensor yang di dalamnya terdapat pipa tembaga spiral, 3 termometer pengatur suhu. Alat distilasi uap dilengkapi dengan komponen lain agar sesuai dengan perangkat distilasi yang sudah standar di laboratorium ataupun industri, yakni selang karet food grade sebagai sirkulasi air dingin dan air panas, serta mixer sebagai pengaduk. Alat praktikum kimia berorientasi industri diterapkan di kelas dengan sintak rekayasa, re, rencana, k, keterlibatan aktif, ya, berdaya dengan karya, sa, sistem asesmen. Pada tahap rencana, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dalam bentuk soal pengantar pemisahan campuran pada form Google Drive. Kerjakan soal yang ada di HP kalian itu, jawab menurut kalian. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, lebih fokus untuk mengetahui emosi siswa dan karakter kerja dalam satu tim. Selanjutnya, saya membuat modul ajar digital yang berisi pemetaan materi, lembar kerja praktek, materi ajar dalam bentuk PPT, video pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Modul ajar digital dilengkapi dengan link informasi dan literasi tentang praktikum distilasi uap dalam proses kerja industri, mulai dari persiapan bahan baku, proses produksi, pengolahan limbah, dan produk lanjutan. Juga, buku ini dilengkapi dengan soal-soal post-test, pre-test, serta angket kuesioner evaluasi karakter kerja. Modul ajar dibuat berbasis paperless, yakni flipbook yang mudah diakses kapan saja.
pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Siap belajar? Siap. Siapa yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa selesai. Silakan kembali, silakan. Di awal pelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi atau konten yang diberikan kepada siswa akan berbeda berdasarkan kebutuhan belajar murid, yakni kesiapan belajar, minat, profil belajar yang beragam, 3 strategi dan tahapan pembelajaran dan alat penilaian yang akan digunakan. Pada kegiatan inti, guru melakukan diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Untuk kelompok siswa yang visual, maka guru memberikan konsep dan prinsip distilasi uap dengan video animasi dan gambar-gambar pendukung yang mudah dimengerti. Untuk kelompok siswa audio, guru memberikan video pembelajaran dalam bentuk PPT yang berisikan data, fakta, dan infografis yang mendukung pemahaman siswa. Untuk kelompok siswa kinetik, maka guru menjelaskan langsung dengan media praktikum alat distilasi yang dikembangkan guru, serta menjelaskan konsep dan prinsip kerjanya. Tahapan pembelajaran selanjutnya adalah praktikum kimia distilasi uap sederhana berbasis rekayasa industri. Praktikum pembuatan sintesis minyak asiri dengan bahan baku potensi lokal Kabupaten Banyuasin seperti serai wangi dan daun kayu putih, serta sintesis bioetanol dari air kelapa dan potensi lokal hutan mangrove yakni buah podada dan buah nipah. Berbeda dengan praktikum kimia konvensional, praktikum rekayasa industri dimulai dari 1. Persiapan bahan baku, 2. Proses produksi, 3. Pengolahan limbah, 4. Mengolah hasil sintesa menjadi produk lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kreasi Suta SMK Negeri 1 Suatape. Saya Nur Syifa Azahroh. Saya Gilang Aditya. Hari ini kami akan membuat minyak asiri dari daun kayu putih. Proses pembuatan minyak asiri daun kayu putih. Kondenser dipasang di atas panci sayur. Termometer dipasang di lubang lainnya. Pipa tembaga dipasang. Selang masuk, selang keluar dipasang. Alat distilasi siap digunakan. Mekanisme kerja, uap yang keluar dari boiler akan didinginkan oleh kondensor menjadi tetes-tetes minyak sehingga bisa ditampung. Inilah hasil minyak asiri. Dalam 14 hari akan menjadi enkoenzim. Tahapan selanjutnya adalah sintak tahap ya atau berdaya dengan karya. Guru melakukan diferensiasi produk dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan alat distilasi uap berbahan bekas seperti dari kaleng, drum, tumbler, poti, dan sebagainya. Ini alat destilasi uap yang kelompok kami buat berbahan bekas boiler dari wadah air minum, kondensor, dari toples plastik. Refleksi, praktikum kimia dengan alat distilasi uap berbahan bekas memberikan pengalaman bekerja seperti di industri. Ini produk sabun dan aromaterapi dari praktikum kimia berbasis rekayasa industri. Kami senang produk kami bisa dijual di galeri sekolah. Silakan buka LKPD digitalnya. Sintak selanjutnya adalah SA atau System Assessment, evaluasi hasil belajar. Ini adalah implementasi diferensiasi produk alat distilasi uap berbahan bekas sebagai media praktikum kimia. Untuk siswa SMK ini dapat digunakan sebagai teaching factory dan kewirausahaan, menjadikan mereka siap kerja, siap wirausaha. Merdeka berprestasi, talenta vokasi, menginspirasi. Praktek baik ini berorientasi transformasi berkelanjutan dan berdampak luas. Diseminasi yang sudah dilakukan guru adalah mengenalkan produk berbasis minyak asiri dan bioetanol ke pemerintah daerah, UMKM, Dinas PMD, serta mengikuti pameran produk teknologi tepat guna, mengisi toko oleh-oleh SMK di Palembang, mengikuti seminar nasional di Unila, mengenalkan media praktikum ke Fakultas Saintek Universitas PGRI Palembang, berbagi praktek baik ke sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan menjadikan siswa berprestasi dalam ajang lomba penelitian siswa dan kewirausahaan siswa. Demikianlah cerita saya bagaimana praktik baik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.